Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang juga, Pak. Ya, baik, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teknologi informasi ya. Dan di sini lebih banyak ke penerapannya ke ini ya, ke sistem informasi atau alat-alat yang berhubungan dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Nah, ini juga sebetulnya sebagai materi ini juga sebagai pengantar nantinya ke ini apa namanya materi selanjutnya yaitu ke teknologi komputer ya. Baik, saya share dulu. Ya, sudah terlihat ya slide-nya. Baik, nah sekarang kita berbicara tentang teknologi informasi. Nah, tentunya kita harus sebelumnya juga sudah mengetahui beberapa materi yang berhubungan dengan teknologi ya. Dari mulai pengertian teknologi itu sendiri, bahkan informasi pun sebetulnya sudah disinggung. Informasi itu apa, data itu apa, sudah disinggung di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita akan lebih detail lagi membahas tentang si teknologi informasi itu sendiri. Nah, informasi itu tidak terlepas dari sebuah data ya. Akar dari sebuah informasi itu adalah data. Sehingga apa namanya? Dari sini kita bisa bisa harus bisa mendefinisikan. Jadi informasi itu seperti apa, data itu seperti apa. Nah, bila dari beberapa sumber ya mendefinisikan tentang data, ya seperti dari ini ahli yang bisa dari buku Tata Sutabri ya di sini berpendapat bahwa data itu merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak gitu. Jadi data itu adalah bentuk mentah yang belum bisa bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Nah, data diolah melalui suatu model agar menghasilkan informasi. Jadi ujungnya itu informasi. Lalu menurut Fatansyah bahwa representasi dari fakta, nah ya, representasi dari fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek ya seperti manusia, terus barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya ya. Ini adalah disebut sebagai data. Jadi pengertian lain data itu adalah sebuah fakta ya gitu ya. Jadi kita harus maksudnya ketika mempelajari sesuatu kita harus bisa ngambil dari kata kuncinya agar lebih mudah memahaminya. Jadi yang pertama adalah data itu sebuah data mentah, yang kedua adalah data itu adalah sebagai fakta. Nah, lalu ada lagi menurut ahli dari Al-Bahra bin Lajamuddin di sini berpendapat bahwa data merupakan komponen dasar dari informasi ya. Jadi komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Jadi erat kaitannya data itu dengan informasi. Sehingga dapat disimpulkan data adalah bentuk dasar dari informasi yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Di mana data ini bisa berupa fakta ya. Nah, fakta-fakta kejadian atau bisa berupa objek ya. Nah, ketika diolah bisa menghasilkan sebuah informasi. Kemudian selanjutnya, definisi informasi adalah data yang telah diolah tentunya ya, lanjutan gitu. Lanjutan dari yang tadi kita jelaskan. Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang menurut Noto Atmojo ya. Di sini juga semakin banyak ya informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang. Dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, jadi di sini kenapa informasi itu bisa bermanfaat? Maksudnya kenapa data yang disebut sebagai informasi itu sudah bermanfaat? Karena efek lanjutannya ya, efek ketika kita sudah memiliki informasi tersebut, maka kita memiliki pengetahuan tentang informasi tersebut. Nah, dari informasi yang sudah kita ketahui itu akan merubah perilaku kita sebagai manusia yang sudah mendapatkan informasi tersebut sehingga dapat memiliki pengetahuan. Nah, akhirnya ya manusia akan berperilaku sesuai dengan informasi yang dimiliki atau sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki begitu ya. Nah, jadi dasarnya kelihatan ya ada data, ada informasi, jadi data diolah menjadi informasi, kemudian informasi itu bisa menjadi pengetahuan bagi yang penerimanya seperti itu.
Lalu ada lagi definisi lain ya sebagai informasi, yaitu berupa koleksi data dan fakta yang sering dinamakan sebagai informasi statistik, bisa juga seperti itu. Lalu dalam ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, dan ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapat dari pelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya. Jadi di sini eh, tujuan dari si informasi ini jelas kalau di ilmu komputer ya, ada prosesnya, ada outputnya ya. Jadi dasarnya kalau di ilmu komputer itu ada input, proses, output ya. Nah, seperti itu. Ada input, proses, output. Nah, jadi kelihatan jelas tuh kalau sudah berhubungan dengan informatika pasti ada input, proses, output. Nah, di sini kita akan belajar tentang siklus informasi. Sebagai halnya kita juga kemarin belajar tentang siklus teknologi ya. Nah, di sini ada siklus informasi itu yang tadi sudah disinggung, ada input, proses, ada output. Nah, tapi rantainya seperti ini. Rantainya dari proses ya dari mulai input, dari input tersebut melakukan suatu proses. Di sini bisa disimpan sebagai data dasar, juga bisa masuk ke output ya, menghasilkan output. Nah, dari apa? Dari proses yang sudah terjadi menjadikan output. Nah, output di situ bisa menghasilkan eh, penerima ya. Nah, sebentar. Ya, oke. Nah, di sini ya dari hasil output ini akan menghasilkan diterima oleh seseorang lalu akan mempengaruhi kepada keputusan atau tindakan. Lalu hasilnya juga menghasilkan sesuatu data lagi. Nah, data tersebut bisa menjadikan inputan lagi ya, bisa menjadi inputan lagi kepada suatu proses lebih lanjut. Jadi prosesnya lebih lanjut berdasarkan data yang sudah diperbaharui menjadi informasi tambahan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tentang kualitas informasi itu sendiri ya. Kualitas informasi harus memiliki 3 syarat, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu. Jadi ada informasi tersebut relevan atau tidak dengan yang kita butuhkan. Jadi hubungannya dengan yang kita butuhkan, karena informasi itu berhubungan dengan eh, tingkat kebutuhan akan informasi itu sendiri ya. Misalnya seberapa jauh tingkat relevansi informasi tersebut gitu ya. Terus apa namanya? Hubungannya dengan apa yang kita sedang butuhkan dengan situasi konkret yang sedang kita hadapi. Lalu akurasi ya, akuratnya sesuatu informasi itu dikatakan berkualitas jika kebutuhan informasi tersebut telah tersampaikan, seluruh pesan telah disampaikan dengan benar, akurat gitu ya, serta pesan disampaikan sudah lengkap, jadi nggak sepotong-sepotong gitu, nggak sebagian-sebagian untuk penerimaan informasi tersebut. Lagi-lagi kualitas informasi ini sebetulnya berhubungan dengan sesuatu yang kita butuhkan. Lalu tepat waktu, tentunya juga sama ya, sesuatu yang kita butuhkan itu harus informasi yang kita dapatkan itu harus tepat waktu. Jika informasi yang datang itu sudah terlambat, maka tidak berguna lagi si informasi tersebut. Nah, di sini ya, di sini kita bisa ambil apa? Menjadi perhatian bahwa kualitas informasi, ya informasi itu akan berkualitas apabila memiliki 3 aspek atau memiliki 3 aspek yang ini ya, yang kita bahas tadi, relevan, akurat, dan tepat waktu. Ya, kemudian ada teknologi informasi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke teknologi informasi. Tadi kita berbicara tentang informasi, berbicara tentang data ya. Nah, karena kenapa sih lebih ke sana ya? Kita jurusan informatika. Informatika harus paham betul dari mana asal kata informasi. Nah, di sini kita mulai berbicara tentang teknologi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat ya yang membantu Anda bekerja dengan informasi. Jadi lebih ke alat ya, karena pengertian teknologi juga sudah kita ketahui bahwa teknologi itu adalah sebuah alat untuk membantu. Tentunya kalau disatukan dengan teknologi informasi, kata-katanya ya artinya alat tersebut yang digunakan untuk membantu dalam bekerja dengan informasi ya. Bisa juga dalam memproses informasi atau untuk mengirim data atau mengirim data informasi tersebut. Kemudian ada juga teknologi informasi itu adalah hardware atau software ya, termasuk dalam jaringan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha ya. Nah, jadi di sini lagi-lagi alat ya. Jadi hardware dan software itu adalah berupa alat ya.
berupa alat yang digunakan untuk bekerja dalam lingkup informasi. Lalu ada juga teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, ya bisa disimpulkan bahwa teknologi informasi itu suatu alat yang digunakan untuk pemrosesan informasi itu sendiri ya, entah itu menyampaikan informasi atau pengolahan data lebih lanjut ya menjadi informasi yang lain. Baik. Selanjutnya ke fungsi dari teknologi informasi. Fungsi dari teknologi informasi, fungsinya ya. Nah, tadi kan disebutkan secara umum teknologi informasi itu adalah alatnya. Sekarang kita bahas tentang detail fungsinya apa. Satu, menangkap ya, menangkap, mengcapture data, artinya bisa input data gitu ya, proses input data. Nah, alat-alatnya ya bisa berupa keyboard, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Nah, fungsi pertama teknologi informasi adalah menginput data. Yang kedua, mengolah data ya, mengolah data. Nah, mengolah data di sini berupa proses data ya. Jadi pengolahan dari data yang diterima menjadi sebuah informasi yang lebih berguna. Di sini terjadi proses perhitungan, kalkulasi, atau proses analisis yang terjadi. Bisa juga proses konversi. Lalu setelah mengolah akan menghasilkan atau output, generating ya, output. Nah, menghasilkan output ini akan berupa bentuk laporan ya, atau bisa berupa broadcast informasi, video ya, atau suara yang sudah dihasilkan dari hasil processing sebelumnya. Nah, setelah menghasilkan output, selanjutnya teknologi informasi harus bisa menyimpan informasi tersebut ya, sehingga ada proses storage atau penyimpanan ya, proses penyimpanan. Di sini prosesnya bisa berupa hardware-hardware yang sudah digunakan untuk penyimpanan informasi seperti hard disk ya, atau flash disk yang sekarang, pita magnetik ya, atau bisa juga penyimpanan di internet ya, penyimpanan seperti di internet atau sistem cloud. Nah, kemudian setelah disimpan, nah teknologi informasi tersebut ya harus bisa diambil kembali atau dicari lagi karena sudah disimpan ya. Karena tujuan menyimpan itu kan pasti bukan hanya untuk disimpan saja, tapi ada maksud gitu. Ketika dibutuhkan suatu saat, maka bisa dilakukan pencarian kembali begitu. Nah, ketika sudah ditemukan, bisa dicari, maka bisa digunakan kembali atau ditransmisikan atau ditransfer data tersebut atau informasi tersebut ditransfer. Nah, paling tidak ada 6 ya, ada 6 fungsi dari teknologi informasi yang ada. Nah, masing-masing dari fungsi tersebut bisa berupa satu kesatuan software yang ada nama softwarenya atau bisa masing-masing dari software tersebut ya. Ada misalnya untuk software untuk merekam apa gitu ya, atau software untuk mengolah itu apa gitu. Lalu software untuk menghasilkan itu apa bisa terpisah-pisah atau bisa juga merupakan satu kesatuan software yang besar. Jadi dia bisa merekam, bisa ngeproses dan bisa ngebroadcast juga gitu ya, atau bisa menyimpan. Nah, di zaman sekarang dengan teknologi informasi yang sudah sangat maju ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tentunya proses langkah 6 dari fungsi teknologi ini biasanya sudah di-cover oleh satu aplikasi gitu ya. Bisa untuk searching, untuk transmisi dan sebagainya. Nah, kita lihat selanjutnya di sistem informasi dan teknologi informasi ya. Kalau tadi kita berbicara tentang teknologi informasi, sekarang kita berbicara tentang sistem. Nah, sistem informasi. Sebetulnya ini lebih ke teoritis tentang sistem informasi ya, tapi ini perlu dijelaskan karena berhubungan dengan teknologi informasi yang kita pelajari. Nah, dari sini kita harus mengerti dulu pengertian sistem itu seperti apa ya. Sistem itu merupakan suatu kesatuan ya, satu kesatuan dari berupa susunan gagasan-gagasan atau berupa apa namanya komponen-komponennya yang bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu. Nah, bila di sini ada pengertian sistem menurut Gordon B. Davis, sistem bisa berupa abstrak atau fisik ya.
Sistem abstrak merupakan susunan gagasan yang teratur saling bergantung, lalu sistem fisik itu serangkaian unsur yang bekerja sama mencapai tujuan. Jadi ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah mencapai tujuan, mencapai suatu tujuan. Nah, sementara kalau sistem informasi adalah kombinasi dari pengaturan orang-orang atau perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, ya, yang berguna untuk ini apa menyebarkan informasi atau menyajikan informasi. Nah, jadi singkatnya ya itu kan teorinya. Singkatnya kalau sistem itu adalah berupa kerangka keseluruhan, berupa komponen-komponen, sementara kalau sistem informasi itu komponen-komponennya bertujuan untuk menyajikan informasi gitu ya. Jadi bertujuan untuk menyajikan informasi. Nah, itu kata kuncinya. Jadi sistem informasi itu bertujuan untuk menyajikan informasi di mana alat yang digunakan untuk menyajikan informasi itu adalah berupa hardware atau software yang ada seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh dari teknologi informasi atau sistem informasi yang ada sekarang ya. Contohnya macam-macam ya, bisa televisi itu juga merupakan hardware, hardware yang menyajikan informasi, jadi bisa masuk ke dalam sistem informasi juga atau merupakan salah satu teknologi informasi. Bisa juga komputer sekarang yang sedang kita gunakan, tentunya itu merupakan sebuah teknologi informasi yang kita gunakan, karena komputer diciptakan sebetulnya untuk membantu manusia dalam proses komputasi. Nah, komputasi tersebut menghasilkan sebuah informasi dari pengolahan data. Bisa juga komputer server, laptop, smartphone ya, program aplikasi juga ya di dalam itu termasuk sebagai teknologi informasi. Di mana mungkin kalau teknologi informasi dulu yang sebelum-sebelumnya itu bisa berupa maksudnya hanya input data saja, tapi sekarang sudah bisa input datanya menggunakan biometrik seperti eh, apa namanya fingerprint atau eye scanner ya atau face recognition. Di situ terlihat software sudah semakin meningkat dengan adanya keilmuan yang bertambah seperti artificial intelligence ya itu juga bisa menambah proses si teknologi informasi itu bisa meningkat. Lalu juga ada misalnya teknologi website, teknologi software database, statistik, data mining, dan artificial intelligence tentunya ya yang sekarang sedang berkembang. Dari artificial intelligence itu menghasilkan teknologi-teknologi baru di bidang teknologi informasi seperti yang tidak ada sebelumnya seperti VR ya, virtual reality itu memang salah satu teknologi informasi yang digunakan saat ini yang biasanya awalnya sih sebetulnya untuk gaming, tapi sekarang itu lebih banyak untuk edukasi juga bisa digunakan ya. Untuk simulasi itu banyak sekali manfaatnya seperti itu. Baik, materi kita sudah sampai di sini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya dulu ya, yang mau bertanya dulu tentang seputar teknologi informasi yang ada saat ini. Silahkan, saya persilahkan. Kamu mau Oke. nanya? Silahkan. Ya, ya tadi sudah ada yang raise hand dan yang langsung nanya langsung. Bolehlah, Satria dulu deh, yang langsung. Silahkan. Kan Pak, nanti 2022 TV digital kan mau di offin secara permanen ya Pak? Ya, Nah itu teh tujuannya untuk apa ya Pak? oke. Kita harus tahu dulu yang namanya digital dan analog ya. Itu. Kalau digital itu kan basisnya data dari 0101. Analog Pak maksudnya Pak? Ya, Analog kalau maksudnya? ya TV analog itu kan sebetulnya data yang dikirimnya terbatas gitu ya. Data yang dikirimnya tadi terbatas. Kalau TV analog itu dia tidak apa memuat sedikit field data yang bisa dikirim. Nah, sehingga hanya sinyal radionya saja yang tertangkap dan pemrosesannya pun tentunya ya hanya menangkap broadcasting saja. Sementara kalau sinyal digital itu kan sinyalnya berhubungan dengan data-data 0101 dan media transmisinya pun sudah berbeda. Nah, dulu media transmisi untuk sinyal digital masih kurang gitu ya. Masih hanya alat-alat untuk pengiriman data dengan data yang terbatas. Sementara dengan kondisi sekarang yang jaringan internetnya sudah broadband, memungkinkan pengiriman data lebih besar, termasuk televisi, data-data televisi. Sehingga diciptakan televisi digital, televisi sinyal digital.
Nah, televisi sinyal digital ini banyak fitur tambahannya, seperti bisa digabungkan dengan internet ya. Jadi bisa melakukan browsing di televisi, bisa melakukan memutar YouTube di televisi langsung. Jadi tidak hanya mendapatkan menangkap sinyal berupa siaran televisi biasa gitu, tapi bisa juga terkoneksi dengan internet. Nah, itu kenapa alasannya kok TV analog sudah mulai dihilangkan ya? Karena dari sisi fiturnya ya. Jadi sisi fitur-fiturnya TV digital itu lebih memiliki fitur yang lebih banyak karena infrastruktur yang sekarang pun sudah mendukung ke arah sana seperti itu. Mungkin itu ya. Boleh nambahin ya Pak, Silahkan. kalau dari info yang saya dapat, kalau sinyal digital itu lebih dikit gitu Pak, lebih kecil. Jadi kalau sinyal analog dimati itu jadi lebih bisa ngembangin infrastruktur yang baru kayak 5G dan lain-lain, supaya lalu lintas sinyal analog tuh lebih besar ketimbang digital kalau salah Pak. Benar ya Pak? Ya, karena memang sinyal analog juga masih digunakan oleh perangkat lain ya. Tidak semuanya sinyal digital itu digunakan. Lalu memang lebih kecil, tapi lebih kecil apanya dulu? Lebih kecil dari sisi paket data sebetulnya. Lebih kecil dari sisi paket data. Makanya di situ ada ada pernyataan bahwa supaya sinyal analog bisa digunakan untuk yang lain. Ya memang ada betulnya juga gitu ya, karena beberapa teknologi yang masih menggunakan sinyal analog itu masih ada gitu. Ya contohnya juga misalnya seperti radio komunikasi ya, radio CB yang single band itu masih digunakan untuk beberapa wilayah gitu. Lalu kalau untuk digital itu sebetulnya lebih ke fitur sih ya, lebih ke fitur yang digunakan di samping paket datanya lebih kecil seperti itu. Oke. Mungkin itu ya jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan atau menjawab? Saya Pak, Baik Pak, terima kasih. Ya, dari baik. pertanyaan saya Pak kan, Ya. dari itu data tuh bersifat fakta ya Pak. Tadi Ya. pertama, nah kan ada teknologi augmented reality ya Pak, AR. Nah, itu kan si objeknya itu bukan fakta Pak, nggak ada di dunia nyata. Tapi itu masih bisa disebut informasi nggak Pak? Kayak ini. Ya, kalau di augmented reality kan nanti hubungannya sama VR ya, virtual reality juga begitu. Nah, jadi balik lagi ke siklus informasi yang ada ya, informasi yang ada. Ya, jadi misalnya, nah jadi augmented reality itu kan kita bisa melihat objek, tapi objek itu sebetulnya nggak ada, tapi hanya berupa simulasi lah ya. Nah, kenapa hubungannya dengan dengan siklus informasi yang tadi? Jadi dia bisa menciptakan objek itu dari data sebelumnya, gitu kan? Data sebelumnya yang ada. Contohlah di virtual itu misalnya menghasilkan sebuah gambar meja gitu ya, atau misalnya gambar meja secara 3 dimensi. Sebelum bisa dia menggambar sebuah gambar meja gitu ya di sana, dia harus memerlukan data sebelumnya bahwa meja sebelumnya itu bentuknya seperti apa. Berarti ada data mentah sebelumnya kan. Nah, itu yang disebut informasi menjadi sebuah data. Kemudian si data yang sudah diolah tersebut ditampilkan secara virtual. Nah, menjadi sebuah gambar atau nyata. Tapi dalam lingkungan itu, dalam lingkungan augmented reality itu, yang ditampilkan itu belum berguna gitu, tidak berguna. Maksudnya menampilkan meja buat apa, gitu kan ya? Belum ada kegunaannya. Nah, ketika belum ada kegunaannya berarti berubah. Yang tadi sebetulnya data yang dihasilkan menjadi sebuah informasi yang meja, untuk dilakukan ke proses selanjutnya berarti informasi tersebut berubah menjadi data lagi gitu. Nah, jadi lihatnya dari sudut pandang kegunaannya. Kalau misalnya itu sudah ada kegunaan dari yang kita perlukan, berarti itu sudah menjadi sebuah informasi. Tapi kalau memang belum bisa digunakan, tidak tahu apa gunanya buat apa, karena belum terjadi proses ya. Nah, itu masih berupa data seperti itu.
Kira-kira ketangkep nggak maksudnya antara data dan informasi? Karena lihatnya dari sudut pandang kegunaannya sih. Oh, jadi dari segi objeknya itu harus sebelumnya udah ada dulu gitu ya Pak, informasi Iya, yang aslinya dulu. data asli. Ya. Nah, makanya ada istilah data murni. Data murni itu yang belum ada pemrosesan sebelumnya. Itu data murni. Data murni biasanya sudah ada gitu, sudah ada semenjak terjadi penciptaan ya. Seperti zat-zat air gitu ya. Air itu kan terdiri H2O, hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen itu sendiri berupa data murni karena manusia tidak tahu itu apa, tidak bisa menciptakan itu gitu ya. Ketika hidrogen itu dan oksigen digabungkan menjadi air. Nah, itu menjadikan informasi baru. Jadi pengolahan air tersebut sudah menjadi sebuah informasi bagi manusia. Oh, ini penggabungan antara hidrogen dan oksigen unsur itu. Lalu air tersebut ya bisa digunakan untuk sebagai data bahan pemrosesan yang lain gitu. Nah, itu ya. Jadi ada istilah data murni, ada istilah data yang sudah diolah. Kalau data yang sudah diolah itu berasal dari informasi sebelumnya. Tapi kalau data murni itu data yang memang sudah ada, sudah diciptakannya bukan oleh manusia tapi oleh Sang Maha Pencipta seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang jauh ya pembahasan tentang data itu memang begitu. Ada data murni, ada data istilahnya data turunan ya atau informasi turunan. Jadi si objeknya itu masih bisa disebut informasi soalnya itu sebuah produk dari olahan informasi tersebut ya Pak. Ya, Nah, begitu. Nah, ya perlu dipahami juga kita bisa menyebutkan bahwa sesuatu itu informasi atau sesuatu itu data itu dari kegunaan yang akan kita gunakan yang akan kita butuhkan. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Kita akan melakukan perjalanan ke Bandung misalnya, gitu ya. Kita akan melakukan perjalanan ke Bandung. Lalu ada semacam informasi kalau kita menyebutkan itu sebuah informasi bahwa jalur tol Bandung Purwakarta itu sedang macet gitu ya. Nah, itu kan berupa informasi kan. Kita butuhkan itu. Karena memang kita mau arah kita ke Bandung, berarti kita nggak bisa lewat tol, harus pakai jalur biasa. Jadi hubungannya ketika kita mengetahui informasi, tujuannya ke pengambilan keputusan. Kemudian kita disajikan lagi data bahwa jalur tol Jakarta Purwakarta itu lancar gitu ya. Nah, di sini kita menyebutnya bukan informasi karena kita tidak butuh itu, tapi disebutnya sebagai data. Karena kita nggak butuh itu gitu. Kita tidak butuh sebuah itu. Hanya kalaupun masuk ke kita itu referensinya hanya sebuah data. Nah, simpelnya seperti itu untuk membedakan data dan informasi. Pak, terima kasih Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi lebih ke kegunaan yang kita gunakan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Untuk yang lain, silahkan. Izin bertanya, Bapak. Boleh, dari siapa ini? Rafif ya? Iya. Oke. Bagaimana sih cara kita untuk menghindari informasi yang hoax, Bapak? Oke, sip. Bagus ya pertanyaannya. Oke, ada lagi setelah itu? Setelah Rafif, mungkin saya tampung dulu biar agak panjang pembahasannya. Tentang pembedakan hoax ya. Nah, ini seru nih. Oke, tidak ada. Berarti saya langsung jawab dulu. Kamu nanya, Oh ya, ada. Silakan Satria sekalian. mau nanya, kenapa ya Pak pergerakan pemerintah untuk perkembangan teknologi ini terasa lambat gitu Pak dibanding Singapura dan lain-lainnya. Oh ya, oke. Perkembangan Baik, Pak. teknologi informasi di Indonesia ya, yang terasa lambat. Oke. Ya, oke, saya jawab dulu ya. Mulai dari yang pertanyaan Rafif ya, bagaimana cara kita membedakan informasi ini nyata atau hoax gitu ya, atau hoax. Nah, sebetulnya kita juga sebutnya diajarkan bagaimana kita bisa memfilter informasi itu. Yang mengajarkan pun sebetulnya di semua agama diajarkan ya. Ya, kalau di Islam mungkin dikatakan ada istilah tabayun ya. Nah, atau istilahnya konfirmasi. Nah, ini perlu dilakukan. Jadi
konfirmasi itu salah satu cara yang sangat ampuh untuk mengkonfirmasi apa berita itu baik atau benar, atau berita itu hoax atau tidak. Dengan mengkonfirmasi yang kita lakukan adalah apa? Kita mencari sumber informasi tersebut. Sumbernya dari mana? Lalu kalau sudah tahu sumbernya dari sini, kita akan mengkonfirmasi dari sumber yang lain. Apakah betul informasinya begitu yang kita terima? Nah, kalau dari sumber lain mengacu pada informasi yang sama, berarti informasi tersebut betul, gitu ya. Contoh misalnya Pasar Rebo kebakaran misalnya, gitu ya. Pasar Rebo kebakaran. Kita dapat informasi dari WA. Pasar Rebo kebakaran saat ini. Nah, kita perlu konfirmasi dulu nih, ini benar nggak beritanya gitu ya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan mungkin kita akan mengkontak beberapa teman kita yang dekat di sana untuk mengkonfirmasi kejadian itu betul atau tidak. Nah, itu salah satu tindakan kita. Misalnya ketika kita kontak beberapa teman di sana yang memang tinggalnya daerah sana, oh ternyata enggak ada, berarti sudah dipastikan itu beritanya tidak gitu ya, karena sudah terkonfirmasi bahwa yang tinggal di sana menyatakan tidak ada kebakaran di sana, biasa saja. Nah, mungkin kalau misalnya ini karena informasinya di WA nih, saya perlu informasi tambahan. Nah, cari lagi informasi yang lain, beberapa dua atau 3 sumber yang menyatakan bahwa berita itu betul atau tidak. Nah, ketika ketemu yang beberapa informasi ternyata menyatakan enggak, itu tidak ada terjadi kebakaran, oh berarti itu beritanya berita hoax gitu. Nah, kita bisa dengan cara seperti itu. Jadi proses penelusuran informasi itu bisa dilakukan dengan cara mengkonfirmasi dari jaringan yang ada di lingkungan kita, rekanan atau misalnya juga berita-berita yang lain gitu. Contoh lain misalnya ada di media cetak ya, seperti baru-baru ini sempat viralnya tentang misalnya ada yang kematian seseorang gitu ya. Pada saat itu ternyata setelah dikonfirmasi itu berupa hoax aja gitu. Nah, jadi harus konfirmasi itu dilakukan sebanyak mungkin ke beberapa sumber yang menurut kita bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi bila informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan sama ya informasinya, ya berarti itu beritanya betul. Tapi kalau misalnya informasinya setelah dikonfirmasi itu berbeda gitu ya, dan beberapa informasi juga kita tanyakan itu berbeda dengan yang aslinya, ya berarti itu beritanya berita hoax. Saya kira seperti itu ya cara kita untuk memfilter beritanya. Jadi ini juga sangat penting ketika kita dapat broadcast itu konfirmasi dulu gitu, ini benar nggak? Apalagi yang di grup ya. Cara paling mudah tuh apa? Kita search aja di Google mengenai materi ini gitu ya. Contoh lah waktu itu kemarin ada informasi tentang yang nge-broadcast tentang sering tuh tentang ini apa namanya? Badai kosmik gitu ya. Badai kosmik yang terjadi, maka alat-alat harus dimatikan dan sebagainya. Itu kan isinya menakut-nakuti ya, kalau misalnya alat yang dimatikan bisa hancur dan segala macam. Nah, itu perlu konfirmasi. Search aja di internet. Ternyata malah ada konten yang ngasih tahu bahwa itu adalah berita hoax. Search lagi, ujungnya ke BMKG. BMKG ngasih tahu bahwa ini beritanya hoax. Nah, itu sudah bisa dikonfirmasi seperti itu. Dan kalau saya lihat, kesadaran akan berita-berita yang baik dan hoax itu sekarang sudah mulai banyak. Jadi orang sudah tidak bisa lagi, ya sudah sekian banyak ya, sudah makin banyak orang yang sampai ke level kesadaran bahwa menyebarkan berita hoax itu bisa menghasilkan sesuatu yang buruk, sampai kita pun dibikin undang-undangnya ya, ada sanksinya gitu untuk itu, yaitu saking harus bisa diaturnya bahwa bahayanya berita hoax tersebut gitu. Nah, itu ya untuk Rafif ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya Bapak, terima kasih. Baik, oke. Ya, selanjutnya ke pertanyaan dari Satria bahwa kenapa kok di Indonesia terkesannya lambat gitu ya, lambat untuk penerapan teknologi informasi kalau dibandingkan dengan Singapura. Oke, betul, lambat di satu sisi. Gitu. Lambatnya di satu sisi kalau kita ngelihat di Irian Jaya gitu ya, Jayapura gitu atau di mana, mungkin teknologi yang di sana berkembang di sana sangat jauh dengan di Jakarta gitu. Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya satu, Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat
banyak sekali. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, hanya beberapa ragam budaya yang ada. Lalu yang kedua, luas wilayah kita. Luas wilayah kita sangat luas. Jadi untuk pemerataan teknologi informasi itu membutuhkan biaya infrastruktur yang tidak sedikit, sangat besar gitu dibandingkan kalau di Singapura. Singapura mungkin hanya sebesar satu pulau kecil ya, bisa satu sebesar Bali misalnya tuh ya, bisa sebesar itu. Ya, itu sangat mudah untuk mengelolanya gitu. Jadi ada teknologi baru terapkan langsung jadi. Istilahnya ada contohnya gini deh. Pembangunan tower untuk 4G atau 5G gitu ya. Ketika di Singapura akan mudah karena mungkin tower yang dibangun hanya sekitar paling tidak misalnya 10 tower gitu. Itu udah tercover seluruh Singapura akan si fasilitas 5G. Ketika diterapkan di Indonesia nggak akan bisa gitu ya. Paling cuma Jakarta dulu, mengcover Jakarta dulu. Udah Jakarta baru ke kota-kota besar, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Baru untuk menyambungkan ke daerah-daerah gitu. Nah, dari situ aja prosesnya sangat lama. Bisa dilihat ya analisa kita kalau misalnya di Indonesia sekarang sinyal 2G juga masih ada, masih digunakan di daerah-daerah pedalaman karena itu tower-tower si 3G-nya belum nyampe gitu. Teknologi tower 3G-nya aja belum nyampe, apalagi 4G, apalagi 5G gitu. Nah, sehingga barometer atau misalnya alat ukur untuk mengukur bahwa kenapa Indonesia tidak bisa semaju dengan negara lain ya salah satunya dari faktor wilayah dan faktor budaya gitu ya, budaya yang sangat beragam. Nah, kenapa faktor budaya sangat beragam? Karena tidak semua tempat bisa menerima hal tersebut. Contoh ya di beberapa di beberapa daerah pedalaman seperti yang nggak jauh-jauh lah, misalnya di Sunda sendiri ada suku Baduy ya, suku Baduy. Ya di sana mereka tidak bisa menerima teknologi secara bebas gitu, karena ada aturan adat di sana. Nah disitulah berpengaruh ke apa namanya, terbentur lagi tentang penyebaran informasi. Kan otomatis daerah sana pasti blind spot gitu. Daerah sana pasti blind spot, kecuali ada tower yang lebih luas. Ya sekarang sih sebetulnya sudah mulai mengcover keseluruhan, tapi kan itu salah satu kendalanya juga gitu. Kenapa tidak bisa melakukan pemerataan teknologi? Tapi kalau kita lihat teknologi yang di Jakarta itu up to date gitu ya. Up to date Jakarta. Begitu ada yang baru di Singapura kita bisa langsung ikutin di Jakarta seperti apa, tidak jauh ininya. Cuma hanya lokal saja, tidak bisa mengglobal sampai ke daerah. Karena daerah pasti ngikutin dari pusat kota dulu. Begitu ya. Oke, paling seperti itu penjelasannya dari untuk Satria dan yang lainnya. Apa ya ada ingin yang menambahkan silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang informasi dan teknologi informasi saat ini? Sebetulnya banyak ya materi yang bisa kita kaji ya. Misalnya tentang virtual reality itu apa gitu ya. Terus kenapa kok ada orang menciptakan virtual reality ya? Karena akan kebutuhan informasi sebetulnya. Kebutuhan informasi supaya lebih seolah-olah membuat efek nyata gitu ya, efek real, makanya disebut virtual. Efek nyata ketika kita melakukan sebuah simulasi. Kan kalau misalnya hanya monitor saja, itu kan ada frame-nya ya, ada frame-nya tertutup gitu. Tapi kalau sudah berupa VR, berupa kacamata, semuanya gelap, fokusnya hanya ke satu layar yang di hadapan kita, ya itu sudah menimbulkan efek nyata lah, menimbulkan efek nyata, efek real. Itu juga dari kebutuhan sebuah informasi yang ingin dirasakan, seperti itu. Baik, ada lagi? Silakan. Waktu kita masih panjang, ada sekitar, masih lama nih, 40 menitan lagi ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan raise hand, atau bisa juga tulis di chat grup ya. Bapak mau tanya, Boleh, dari Syam, boleh. Silakan. tadi kan ada yang disebut sistem abstrak ya Pak. Mm.
Nah, kalau Sistem misalnya abstrak. contohnya itu apa sih, Pak? Sistem abstrak ya. Sistem abstrak itu sistem yang tidak terlihat bentuknya gitu. Jadi di situ nggak jelas gitu bentuknya. Kita tidak bisa mendefinisikan sistem tersebut secara detail gitu, sistem abstrak tersebut. Ya. Nah, contohnya apa gitu sistem abstrak itu? Nah, sistem abstrak itu sistem yang tidak bisa didefinisikan secara jelas. Misalnya sistem black hole ya, itu seperti apa black hole untuk melakukan terjadinya. Kita tidak bisa mendetailkan proses terjadinya seperti apa karena keterbatasan dari observasi kita. Nah, itu salah satunya. Tapi ada suatu proses yang terjadi karena sebuah sistem itu kan berupa komponen yang berkaitan dan saling bertujuan. Nah, kalau abstrak itu tidak jelas prosesnya seperti apa, tujuannya seperti apa, tapi ada prosesnya gitu ya. Ada prosesnya. Nah, contohnya seperti tadi, sistem black hole itu buat apa gitu kan. Sampai sekarang kan belum ada penjelasan secara detail seperti apa. Contohnya seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. baik. Nah, kalau sistem yang konkret itu ya jelas ya, sistem yang sudah ada komponennya jelas bisa diketahui gitu ya. Terus apa namanya? Tujuannya juga jelas diketahui. Nah, lalu kalau sistem abstrak itu ya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara detail gitu. Nah, bisa hanya berupa konsep-konsep saja. Konsep aja ya, seperti sistem apa namanya apa yang lebih detail lagi tuh kayak kayak sistem dimensi lah ya, dimensi waktu. Nah, kayak gitu. Itu proses kerjanya seperti apa ya sampai sekarang hanya berupa konsep-konsep ya. Gitu. Nah, atau juga kayak sistem apa ya? Dulu sih mungkin masih sistem abstrak ya, tapi kalau sekarang sudah mulai ada pengamatan kayak sistem apa namanya? Atom ya, sistem atom ya. Sistem atom itu kan ada elektron, ada proton, ada neutronnya. Nah, dulu kan masih hanya sebatas teori itu saja, tapi sekarang sudah mulai dijelaskan ya, sistemnya sudah mulai konkret, sudah mulai terlihat, bahkan dimanfaatkan. Gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bapak mau tanya lagi boleh? Ya, silakan, silakan. Biar ramai nih kelasnya. Kalau misal perbedaannya komputer PC sama komputer server itu apa, Pak? Ya, PC dan server ya. Oke. Kalau PC itu sebetulnya personal komputer, jadi dia lebih kecil cakupannya. Sementara kalau komputer server itu komputer yang melayani request dari yang lain ya. Kenapa saya sebut yang lain? Karena ini bisa berupa komputer yang requestnya, bisa berupa perangkat smartphone ya itu, atau bisa berupa server yang lain. Jadi kenapa disebut server? Server kan itu melayani. Nah, dia melayani request dari yang lain, dari perangkat lain lah ya, tepatnya dari perangkat lain. Nah, bisakah komputer PC atau personal komputer itu menjadi server? Bisa-bisa saja. Misalnya kita punya laptop dan kita punya komputer desktop misalnya. Nah, si komputer desktopnya itu, komputer laptopnya ya. Nah, laptopnya itu kita pakai kita pasang web server gitu ya. Kita pasang web server secara lokal. Lalu terhubung dengan WiFi lah misalnya, atau dengan jaringan lah, dengan jaringan komputer. Sehingga si komputer desktop tersebut bisa mengakses website gitu ya, website yang bersifat lokal yang lokasinya ada di laptop. Nah, kalau dilihat laptop dan desktop itu sebetulnya personal komputer karena sebetulnya yang kapasitasnya lebih kecil. Tapi karena si laptop tersebut bisa menyediakan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh komputer lain, maka si laptop tersebut berubah menjadi komputer server. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami perbedaannya?
Nah, sekarang lanjut lagi. Kalau misalnya kenapa komputer server itu harus besar hardware-nya? Ya, kalau misalnya hanya request-nya dari satu komputer atau satu smartphone, mungkin tidak akan jadi konflik. Tapi kalau misalnya request-nya sudah lebih dari 10 komputer, otomatis memorinya, prosesornya itu harus lebih kuat, lebih beberapa kali lipat dari kapasitas yang biasa. Itulah sebabnya kenapa komputer yang dikatakan komputer server itu kapasitasnya sangat tinggi, kapasitasnya di luar dari rata-rata komputer biasa gitu ya, rata-rata dari komputer biasa. Memorinya bisa lebih berkali-kali lipat, bahkan hard disknya pun bisa berkali-kali lipat dari komputer yang biasa, seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Izin tanya Bapak, Boleh, silahkan. kalau data mining itu apa ya Pak? Data mining, oke, Iya. good ya. Di sini ada pertanyaan tentang data mining. Ya, data mining itu sebetulnya sebuah cabang ilmu baru ya. Cabang ilmu baru itu sekitar 5 tahun sebelumnya. Kalau sekarang mungkin sudah menjadi cabang ilmu yang berkembang pesat ya. Nah, jadi data mining itu suatu keilmuan yang mencari informasi dari sekumpulan data gitu ya. Jadi datanya juga nggak boleh sedikit, datanya harus sangat banyak gitu, harus sangat banyak sehingga bisa dicari informasi dari kumpulan data tersebut. Nah, makanya disebut sebagai data mining atau istilahnya pencarian sebuah informasi baru dari data yang ada begitu. Contohnya seperti apa? Misalnya begini. Ada data penjualan yang terjadi dari misalnya kita contohkan di sebuah swalayan lah ya, sebuah swalayan. Swalayan tersebut menyimpan menggunakan sebuah sistem informasi. Jadi dia mencatat semua transaksi yang ada. Jadi setiap transaksi yang ada tercatat melalui kasur lalu tersimpan di database. Nah, data tersebut isinya misalnya data penjualan. Data penjualan misalnya penjualan makanan ringan, penjualan minuman ya, atau penjualan tentang segala macam alat-alat yang ada gitu ya, barang-barang yang ada. Nah, data-data penjualan tersebut itu dikumpulkan dalam sebuah database. Lalu apakah bisa didapatkan informasi lain dari data tersebut begitu ya. Nah, adalah ilmu yang namanya data mining ini. Nah, data mining ini contohnya digunakan untuk mencari informasi lain. Contohnya, apakah ada hubungan antara merek misalnya, merek bukan merek atau jangan ke merek lah, ke inilah ke apa? Ke jenis barang lah ya. Misalnya apakah ada hubungannya dengan pembelian katakanlah misalnya popok lah ya, popok bayi gitu ya. Nah, popok bayi dengan misalnya dengan sabun mandi bayi misalnya kayak gitu. Nah, kalau itu kan sudah terlihat itu harus sama satu kategori, itu sih nggak usah dibahas juga udah bisa gitu. Tapi kalau misalnya di cross check-nya dengan data yang lain, misalnya dengan pembelian apa namanya harus yang berbeda, misalnya dengan pembelian kopi misalnya ya, pembelian kopi dengan popok ada hubungannya nggak gitu ya. Nah, itu kan sepertinya tidak ada hubungan gitu, sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Nah, itu perlu dikonfirmasi. Nah, dikonfirmasinya dengan menggunakan teknik data mining. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya apa untuk dari data tersebut? Nah, mungkin setelah diolah nih ya, setelah diolah, oh ternyata dari hasil penjualan yang ada, dari proses data mining yang ada, ternyata setiap pembelian popok itu pasti pembelian kopi dilakukan secara bersamaan. Berarti ada hubungan nih. Jadi kalau ada yang orang beli kopi pasti dia nggak akan jauh, bahkan bakal beli itu juga gitu ya, kopi saset atau berhubungan dengan popok juga. Ada hubungannya kenapa gitu? Oh, berarti ada alasan tertentu. Nah, lalu apa informasi yang bisa kita ambil? Nah, dari si developer ininya apa? Si swalayan tersebut, dia akan mendekatkan barang tersebut. Jadi barang tersebut yang tadinya misalnya simpannya agak jauh, posisinya akan didekatkan. Jadi hanya beberapa blok saja. Nah, itu untuk mempermudah pelanggan. Otomatis apa? Ketika pelanggan, oh ya, ketika mencari ini dan yang dibutuhkan itu sama, dia akan cepat mengambil. Nah, larinya nanti ke pelayanan pelanggan.
Nah, dari situlah data mining bekerja. Jadi dia bisa menghasilkan sebuah informasi baru dari sekumpulan data yang ada dan bisa menghasilkan manfaat baru. Nah, itulah ilmunya. Lalu di sini kenapa disebut ada software data mining ya? Aplikasinya, aplikasi untuk melakukan perhitungan data mining tersebut. Karena syarat untuk perhitungan data mining itu minimal ada 500 data ke atas. Semakin banyak data yang diolah, semakin menunjukkan realitas yang ada gitu ya. Nah, itu kalau di teori data mining. Nah, seperti itu ya penjelasan data mining. Oke, Bapak, terima kasih. Baik, ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Ilham. Udah raise hand. Ilham Maaf izin Sabta. nanya. Ya. Kan kata Bapak tadi perkembangan teknologi di Singapura itu karena adatnya yang sedikit ya Pak. Ya, lingkungannya. Tapi itu Pak, Jepang kan adatnya banyak Pak, tapi kenapa teknologi mereka sangat berkembang jauh Pak? Budayanya berbeda kan sama kita. Oh, Budayanya sangat berbeda Jepang. Jepang itu berbudaya sangat disiplin ya, dari mulai kecilnya itu sangat disiplin. Pendidikan tentang disiplin itu sangat tertanam gitu. Jadi kesadaran akan lingkungannya sangat tinggi sehingga dia bisa mendukung laju teknologi yang ada gitu. Dan bahkan bisa membuat sebuah teknologi baru di sana karena memang dukungan dari budaya itu sangat tinggi gitu. Berbeda dengan beberapa yang di kita lah, budaya kita dari ujung ke ujung nelayan, ada petani ya, ada buruh di kita itu macam-macam. Nah, itu nggak mudah untuk melakukan penyerapan teknologi seperti itu. Dan kalau kita bandingkan Jepang dengan Indonesia, jumlah suku budayanya pun jauh sekali Indonesia, banyak sekali ya. Kita ratusan lah ya. Kalau Jepang mungkin hanya beberapa suku saja, nggak banyak lah, masih bisa di list gitu, dihitung gitu. Nah, cuman ya itu dari sistem budayanya dan dari luas wilayah. Luas wilayahnya jelas Jepang sangat kecil dibandingkan Indonesia. Seperti itu ya. ya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Software database. Oke, minggu depan itu kita mulai berbicara tentang teknologi komputer ya. Ya, Zidan silahkan bertanya. Tadi saya bahas tentang teknologi VR ya Pak. Ya. Kan sekarang VR tuh baru bisa kayak buat TikTok gitu ya di Instagram, buat wajah doang. Ya. Mungkin nggak Pak kalau nanti tuh kita dalam pembelajaran gini, sebuah virtual tapi nggak cuma on cam doang, jadi dalam sebuah aula gitu. Kitanya ketemuan gitu Pak di sebuah aula gitu, satu aula yang besar ya, virtual gitu. virtual. Bisa saja sih, bisa saja kalau softwarenya mendukung sebetulnya. Dan sebetulnya sudah mulai ada yang menerapkan itu. Jadi tapi kan masalahnya biaya teknologinya tinggi. Jadi masing-masing dari mahasiswanya kan harus memiliki VR. Nah, itu masalahnya ya. Tidak semuanya bisa memiliki, itu dia. Tapi kalau yang saya pelajari VR itu cukup 3 Pak. 3 alat. Yang pertamanya itu giroskop, yang keduanya kamera depth sensor, yang ketiganya akselerometer, Pak. Iya, nah, semuanya betul. Itu, ya kan? Semuanya sudah punya, Pak. Mungkin tinggal pengolahannya kali ya, Pak. Itu sih argumennya lebih ke augmented reality-nya ya. Tapi kalau ke si virtual reality-nya itu sendiri ya tetap harus menggunakan alat yang pakai kacamata itu ya. Nah, si alat kacamata itu kan sebetulnya memang sekarang sudah terjangkau bisa gitu. Cuman ketika diterapkan ke dalam sistem kampus itu pasti perlu kajian dulu, pasti ada yang istilahnya ada pro kontra lah ya untuk apakah mau ditetapkan atau tidak. Kalau pemrosesannya juga sebetulnya sudah mulai ada lah gitu. Cuman belum umum lah ya. Kebayang itu kalau koneksinya buruk sama dayanya mati, nah itu agak-agak masalah kan. Jadi ada pembahasan sampai ke sana gitu.
Dan kenapa mungkin nggak kita nanti berapa tahun ke depan bisa seperti itu? Oh, sangat bisa, sangat-sangat bisa sekali ya kalau memang apa namanya pembelajaran secara virtual ini itu ya secara Zoom meeting atau conference ini tetap berjalan, itu pasti berkembangnya sampai sana. Dan bisa juga terlihat virtualnya ya, orangnya bisa kelihatan gitu. Lagi ngapain bisa kelihatan gitu, memperhatikan atau tidak juga bisa kelihatan, seperti itu. Oke. Gimana? Ada lagi? Apakah cukup bisa dipahami? Oke, tentang teknologi informasi ini sebetulnya perkembangannya itu sangat-sangat pesat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Karena memang bermunculan ilmu-ilmu baru ya, seperti tadi yang ditanyakan, data mining, itu akan menghasilkan sebuah informasi baru. Terus penggabungan antara data mining dengan artificial intelligence itu menghasilkan sebuah ilmu baru lagi seperti big data atau machine learning ya. Machine learning itu juga salah satu ini ya hasil dari apa namanya artificial intelligence ya, dan data mining tentunya yang menghasilkan machine learning di mana si software itu bisa membaca perilaku dari si penggunanya. Nah, penggunaan machine learning itu ya seperti di sosmed sekarang, sosial media, di YouTube ya, di apa namanya beberapa sosial media sekarang. Kalau misalnya kita searching di Google juga sama ya, dia sudah menggunakan itu machine learning. Kalau machine learning itu apa kelihatannya seperti apa namanya suggestion ya, suggestion yang pernah kita lakukan. Dia akan membaca dari history cache yang pernah kita lakukan. Ya seperti yang saya contohkan, misalnya kita sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan musik gitu ya. Musiknya mungkin musik klasik gitu. Cari musik klasik misalnya ketika searching pertama itu keluar musik-musik klasik yang kita inginkan. Tapi ketika kita buka komputer kemudian lagi ketika searching itu ada suggestion. Nah, suggestion itu merupakan hasil dari prosesan machine learning atau big data dan data mining ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sambil nunggu yang mau bertanya atau bingung apa yang mau tanyain, silakan. Saya lagi Pak, Boleh, silakan. untuk perbedaan tadi informasi dan data ya Pak. Ya, betul. Kalau kita misalnya ngoding tuh Pak, nah terus kita membuat suatu aplikasi, nah mana datanya sama informasinya gimana Pak bedanya? Yang sebuah data sama informasi. Kita coding nih ya. Ya. Coding berarti kan buat program. Ya. Terus mana data, mana informasi, begitu kan? Ya. Terus sebuah aplikasi, kita bikin aplikasi, nah aplikasinya dipakai. Yang data sama informasinya mana Pak bedanya? Ya, oke. Ya, baik. Sekarang ya kembali lagi dengan yang tadi ya, yang tadi kita bahas bahwa data dan informasi tergantung dari sudut pandang kita membutuhkannya. Itu kalau misalnya kita lagi coding, kita bikin sebuah program. Nah, banyak ya sudut pandang yang kita lihat apa dulu gitu. Semua bisa tertukar, maksudnya semua bisa beralih peran gitu. Bisa yang sebelumnya jadi data menjadi informasi, yang jadi informasi menjadi data begitu. Kalau kita lagi coding, kita lagi membuat sebuah program, kode-kode program itu bisa sebuah data gitu ya. Kode-kode program bisa sebuah data, atau misalnya kita lebih pecah lagi dari dalam lagi. Kita bikin sebuah fungsi misalnya function. Sebuah fungsi di mana fungsi itu memiliki parameter. Nah, parameter-parameter itu bisa disebut data. Kemudian nilai balik yang dihasilkan oleh fungsi itu bisa merupakan sebuah informasi. Nah, dari si nilai balik tersebut itu bisa merupakan sebuah data lagi dari si keseluruhan software. Nah, software itu akan menyajikan sebuah laporan misalnya dari fungsi tersebut, misalnya fungsi mencetak laporan data penjualan gitu ya.
inputannya berupa tanggal, berupa data penjualan, langsung menghasilkan sebuah laporan yang sudah rapi. Nah, itu bisa merupakan sebuah informasi bagi yang membutuhkan si laporan tersebut. Tapi bisa berupa data saja ketika si informasi tersebut akan dilakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, begitu. Jadi intinya sih bagaimana cara kita membedakan data dan informasi itu dari sudut pandang yang kita gunakan atau kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, kalau dari coding ya seperti itu. Apa dulu gitu kebutuhannya? Kalau kebutuhannya ingin menampilkan sebuah data atau laporan, nah berarti ya data-data awalnya ya berupa data-data mentah, data-data penjualan misalnya ya. Nah, yang sebetulnya si penjualan itu juga sebetulnya informasi dari sebelumnya gitu. Si data-data penjualan dilaporkan selama 1 bulan. Kita ingin menghasilkan misalnya mencari informasi tentang pertumbuhan penjualan misalnya ya, pertumbuhan penjualan. Nah, otomatis kan kita butuh data penjualan dari bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 gitu. Nah, itu kan data-data yang kita perlukan. Lalu diproses dengan coding, menghasilkan sebuah program. Programnya bisa mencetak grafik bahwa oh pertumbuhannya turun atau naik. Nah, beda kan sudut pandangnya. Yang satu data penjualan per bulan itu sebagai sebuah data ya. Lalu diproses menjadi sebuah grafik, grafiknya menggambarkan naik turunnya penjualan atau tidak, nah itu berupa informasi. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya, mungkin kira-kira bisa ditangkap ininya, logikanya. Kalau saya berkesimpulan benar nggak Pak? Jadi kalau data tuh biasanya diolah lebih lanjut, sedangkan informasi itu hasil akhirnya gitu Pak. Iya, hasil Gitu ya, pengolahan data. Nah, nanti Ya, benar. dia beralih peran lagi untuk kepentingan yang lain gitu. Jadi yang mengganti, yang merubah status dia menjadi informasi atau data itu adalah kepentingannya gitu, kepentingan yang lebih lanjut. Jadi Gitu. suatu informasi juga Pak, kalau misalnya diolah lagi, berarti yang informasi tersebut jadi data gitu ya Pak. Iya, betul. Makanya dia berhubungan dengan siklus informasi yang tadi saya gambarkan. Seperti yang mana ya tadi, yang ini nih. Pak, Itu, seperti terima itu ya. kasih, Pak. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Satria, silahkan. Pak mau nanya, Ya. menurut Bapak, Indonesia berapa tahun lagi ya sampai setara dengan Jepang? Indonesia butuh, waduh, wah, pertanyaannya sulit. Sulit ya, karena kenapa? Apa ya? Kalau dibilang 100 tahun lagi kelamaan gitu ya, karena kalau dilihat dari kesadaran, kalau dibilang Indonesia tidak banyak yang pinter, penemu-penemu tuh banyaknya dari Indonesia juga zaman sekarang ya. Banyak kontribusi dari keilmuan tuh ada dari Indonesia bahkan. Tapi kok nggak bisa seperti yang Jepang lah ya gitu. Ya karena memang sebetulnya dari tingkat kesadaran sih. Jadi memang harus ada perombakan sistem secara luas gitu, secara besar untuk bisa merubah seperti ke sana. Kalau ditanya mau berapa tahun, sulit juga ya memproyeksinya. Bisa mungkin 50 tahun lagi atau bisa lebih cepat ya, misalnya 30 tahun atau bahkan bisa 100 tahun lagi bisa setara dengan Jepang, bisa seperti itu. Kuncinya sebetulnya dari tingkat disiplin masyarakat ya. Kalau di Jepang mungkin aturannya sangat ketat untuk disiplin dan punishment-nya pun sangat-sangat berat, dan orang yang menegakkan disiplinnya pun itu sangat ketat. Jadi orang ada efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran. Sebagai contoh ya, misalnya ada kan di sana tuh ada minuman keras juga ya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Nah, di sana itu ada kedai-kedai misalnya yang menjualkan itu, dia memiliki aturan. Kalau misalnya si pelanggannya sudah mabuk, itu tidak boleh membawa kendaraan sendiri. Membawa kendaraan sendiri otomatis harus menggunakan taksi ya, taksi atau bisa dijemput oleh keluarga atau temannya. Nah, bila itu dilanggar, misalnya si pemabuknya itu tetap membawa kendaraan, nah itu dendanya sangat besar, sangat-sangat besar, sehingga menjadikan efek yang sangat berat bagi yang melakukan pelanggaran.
Nah, hal itu ditegakkan gitu ya, hal itu ditegakkan di sana sehingga dari hal-hal yang kecil pun ada apresiasi tentang hal tersebut. Sementara kalau di kita sepertinya masih sulit ya untuk menerapkan hal-hal yang sederhana saja ya, jangan sampai yang jauh-jauh seperti itu. Seperti di pintu kereta aja, di pintu kereta api yang sekarang di Purwakarta aja kita lihat ya. Kita tuh kan ada jalur tuh, jalur kiri kanan ya di pintu kereta. Ketika rel kereta ketika pintunya turun, bahkan sebelum pintunya mau turun orang masih tetap nerobos gitu. Padahal tahu bahwa ini tuh ada kereta mau lewat gitu. Dari situ aja udah kelihatan gitu. Padahal ini untuk keselamatan bersama kan, kenapa harus diterobos terus, itu satu. Terus kedua, ketika pintu keretanya tertutup, kan kita ada jalur tuh, jalur kiri dan jalur kanan. Misalnya kita kan posisinya berada di jalur kiri. Jalur kanan kan buat dari yang sebelah sana ya, dari arah yang berlawanan. Itu jalur kanan tuh penuh sama yang dari jalur kita. Menutupi biasanya kendaraan bermotor. Motor-motor tuh penuh banget di sana. Kebayangkan ketika pas kebuka itu terjadi kemacetan, terjadi kegerombolan gitu. Dari situ aja udah nggak disiplin, bahkan akan menghambat orang-orang yang ada di sebelah sini yang sudah mengikuti jalur sebagaimana mestinya, otomatis harus nunggu kan, nunggu dulu yang sebelah kiri tuh clear dulu sampai yang sana pun jalan. Itu kan sudah merugikan orang lain sebetulnya. Dari situ saja sudah sulit untuk menerapkan. Nah, dibandingkan dengan Jepang, waduh jauh kayaknya ya gitu. Jadi harus tingkat kesadarannya harus tinggi atau ada punishment yang sangat-sangat besar. Nah, sebetulnya di beberapa daerah ya itu sudah dijalankan punishment yang sangat besar walaupun mungkin tidak bisa 100% jalan di semuanya. Contoh untuk lingkungan di Surabaya kalau nggak salah itu jadi role model ketika penggunaan helm. Nah, helm itu kan sebetulnya sudah ada aturannya, kalau yang tidak menggunakan helm akan didenda berapa gitu. Nah, itu dijalankan di sana. Ya akhirnya tertib gitu. Dan itu terjadinya ada sosialisasi dulu, sosialisasi selama 1 bulan. Itu ketika yang tidak pakai helm hanya ditegur gitu ya, hanya ditegur gitu. Tapi ketika bulan berikutnya itu sudah nggak ditegur, langsung sidang gitu. Langsung sidang dan itu nggak main-main petugasnya langsung benar-benar yang turun itu yang benar-benar serius. Itu jadi efek jerah akhirnya. Nah, akhirnya jalan tuh di Surabaya ketertiban lalu lintasnya sudah jalan dan akhirnya menjadi role model sampai saat ini. Ya cuman balik lagi hal tersebut bisa nggak dipertahankan seterusnya. Ketika ada pelanggaran yang didiamkan ya udah balik lagi gitu ya dan itu jadi sulit lagi. Itu yang menyebabkan kita sulit untuk bisa menyamakan dengan negara-negara yang sudah tingkat kesadarannya sangat tinggi ya begitu. Oh, berarti Pak, kalau mau setara dengan Jepang harus disiplin dan kesadarannya tinggi ya Pak? Betul. Karena itu Jadi modal utamanya. Jadi kalau sampai beberapa tahun ke depan masih gini-gini aja berarti cuma angan-angan Pak. Iya, Teknologi yang maju. Betul, terlihat ya beberapa tahun kemudian kan dari beberapa dekade terakhir ini Jepang sudah berbicara tentang Society 5.0. Kita mungkin masih ada di Society 2 atau 3 mungkin ya, seperti itu. Jangan kan sampai ke 5 gitu. Dari situ sih intinya. Ya, ada lagi yang mau bertanyakan? Masih Bukan, Pak. sama-sama. Bukan berarti orang Indonesia bodoh-bodoh ya enggak sih sebetulnya pintar-pintar justru orang Indonesia tuh. Kalau dibandingkan dengan orang luar negeri itu orang Indonesia sangat pintar-pintar loh. Banyak penemu-penemu yang sumbernya asalnya dari Indonesia ya. Contoh ya Habibie kayak gitu ya itu udah salah satu lah yang jelas terlihat gitu. Seperti itu. Terus ya banyak sih penemu teknologi konsep cakar ayam yang untuk fondasi itu dari Indonesia juga gitu. Banyak itu kalau dilihat dari orang yang pintar. Cuman sistemnya harus saling ngedukung supaya bisa cepat naik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kompleks ya kalau Indonesia tuh semuanya ada gitu. Tapi dari situ menjadi keunggulan kita sebetulnya karena tidak semua negara bisa mengelola seperti Indonesia.
negara kita banyak budaya, banyak suku dan budaya adatnya berbeda-beda, tapi nggak chaos gitu, nggak hancur-hancuran lah ya, nggak terjadi perang saudara setiap saat gitu. Ya kalau kita lihat Amerika aja, perbedaan rasis itu sangat terasa. Rasis kulit hitam kulit putih itu masih terjadi di sana, bahkan terjadi demonstrasi besar-besaran kemarin itu hanya baru 2 gitu. Kalau kita sekian ratus banyak tapi bisa terkendali. Nah itu yang bikin kita jadi berbeda dengan orang lain gitu. Oke, tidak masalah misalnya kita teknologi tidak bisa begitu, tapi kita bisa hidup damai di Indonesia itu. Orang bisa hidup damai. Itu lebih apa ya, anugerah yang lebih berharga ya dibandingkan dengan teknologi tinggi, tapi hidupnya nggak tenang gitu. Nah itu pilih mana gitu kan? Lebih baik yang tenang aja, tapi ya teknologinya biasa-biasa. Yang penting kita bisa nguasain teknologi tersebut. Gitu kan ya? Malah kalau dilihat sekarang itu orang-orang luar negeri pada larinya ke Indonesia sebetulnya, pengen berlomba-lomba tinggal di Indonesia sebetulnya. Kita lihat aja. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam yang sangat luas, sangat besar, sangat kaya gitu. Dan lingkungan iklimnya pun mendukung untuk tinggal di sini dengan nyaman ya dibandingkan dengan di sana di luar negeri. Kita ngelihatnya selalu sana lebih bagus, padahal belum tentu loh. Di kita juga terkadang ya lebih nyaman ya, pilihannya lebih nyaman dibandingkan kita harus di sana. Sekarang ada satu contoh misalnya tentang kehidupan di Jepang atau Korea itu. Ya itu terlihatnya seperti canggih, tapi tingkat stresnya tinggi ya. Tingkat stresnya tinggi. Banyak orang-orang yang kecewa tuh kadang-kadang bunuh diri kan. Nah di kita mana ada yang kayak gitu ya. Sangat bersyukur di sana kayaknya orang stres dikit main bunuh diri aja gitu. Padahal kayak nggak ada apa kesempatan lain gitu ya, seolah-olah sangat. Jadi ada efek negatif positifnya juga ya, tergantung dari budayanya gitu. Kalau kita nggak sampai ke sana. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Seru ya, kemana-mana nih pembahasannya. Kalau tidak ada, saya coba screenshot dulu yang hadir hari ini. Silahkan di open cam-nya. Iya, oke, siap. Oke, mantap. Sudah on cam semua. Ya, siap ya. Saya ambil 1, 2, 3. Sebentar ya, saya save. Ya, ke halaman 2-nya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, save dulu. Baik, sudah di-save semua. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas materi untuk siang hari ini? Kalau sudah cukup, sepertinya saya tutup saja ya perkuliahannya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online di fasilitasi dengan Zoom meeting ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan teknologi tentang komputer ya. Nah, sampai ketemu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.